Ya, masih di Saling Silang kontroversi pasal penghinaan presiden. Selamat datang Mas Rocky Gerung, dosen filsafat. Terima kasih sudah hadir di JAK TV. Tadi kita sudah membahas mengenai itu tadi kontroversi pasal penghinaan presiden ini. Tanggapan Anda bagaimana? Apa yang terjadi jika kemudian pasal itu hidup lagi? Kalau pasal itu hidup lagi, norma dari pasal itu kalau dihidupkan, asumsinya demokrasi di depan berbahaya karena itu dicegah sejak sekarang. Jadi pemerintah berpikir bahwa dia akan dijegal di dalam peristiwa politik ke depan. Kan cuma itu alasannya kan? Jadi logikanya satu norma dihadirkan untuk menjaga potensial eviden di depan. Sekarang pertanyaannya apa yang mau terjadi di depan? Kenapa dicegah dari sekarang? Satu poin itu tuh. Jadi kurang masuk akal sebetulnya dasar filosofinya tuh. Yang kedua, seandainya tadi diucapkan presiden bisa berbuat kriminal, Fikar tadi itu. Karena kalau presiden menghina warga negara, deliknya aduan atau umum tuh. Presiden dalam posisi warga negara menghina warga negara loh. Jadi ada presiden sebagai warga negara menghina warga negara yang lain, begitu itu masuk pasal pencemaran nama baik bukan ya? Iya, nggak bisa. Iya. Problemnya menghina delik aduan atau delik umum. Kenapa presiden? Itu yang nanti akan dibatasi dan diatur ya, Romo. Ya. Karena itu kenapa dikhususkan tuh presiden tuh. Karena sebagai kepala negara, karena sebagai kepala pemerintahan. Ya itu artinya batal prinsip equality before the law gitu. Kan nggak ada urusan kepala negara itu kan fungsi itu. Tapi tetap dia adalah subjek hukum yang setara dengan saya itu. Nggak boleh ada perbedaan itu. Dari segi itu udah kacau logiknya itu. Kalau muncul pasal penghinaan presiden, harus ada pasal penghinaan terhadap Rocky Gerung juga tidak boleh begitu ya? Tidak boleh. Gini, kan itu tadi artinya gini kan sebagai warga negara semua pun ya kalau menghina ya kena dong. Kalau saya menghina dia juga kena. Kenanya tapi pencemaran nama baik. Iya, delik berbeda. Tetapi nggak bisa. Itu problemnya. Gini, sekarang kita harus mulai mendudukkan dulu kembali kan. Apa sih definisi penghinaan presiden itu harus jelas. Itu nanti di segmen ketiga. Saya ingin membaca ada apa gerangan. Kok ini tiba-tiba mencuat lagi dalam persoalan kan gini loh. Ini kan masih usulan. Ini masih diperdebatkan. Justru publik memberikan tanggapan dong, respon. Nah, sekarang harusnya kita memperjelas dulu. Jadi gitu loh. Jangan kita mengatakan misalnya ini pesanan presiden, pemerintah itu kan Kapolri kan. Oke, saya mau tanya, menurut Anda pesanan presiden atau pemerintah atau jelas memang muncul? Itu pesanan presiden. Anda punya bukti? Punya bukti? Jelas saya punya bukti. Apa itu? Karena itu rancangannya datang dari pemerintah. Nah ya, kali ini loh. Apakah betul bisa dicek? Ini kan harus kita cek dulu apakah permintaan presiden. Loh, dia kan dari undang-undang itu. Dari harus zaman dong. Kebenaran kan harus dicek. Evidennya begitu. Tapi pembenaran kan harus dicek. Kalau presiden mengatakan kalau nggak dari pemerintah apa datang dari LSM? Enggak, kan ini persetujuan dua pihak. Memang, tapi dua pihak gitu loh. Dasar usulannya itu ke pemerintah dari awal itu. Pihaknya itu nggak tahu itu. Pihaknya itu presiden dan DPR. Iya. Jadi kalau nggak dari presiden ya dari DPR. DPR kan, nanti harus dua-duanya harus dicek. Makanya dua-duanya kan, artinya tidak satu pihak gitu loh. Maka kita pertanyaannya coba ke DPR gitu loh. Apakah itu usulannya presiden ataukah memang dari DPR? Supaya nggak jelas dulu gitu loh. Ngapain ditanya? Itu jelas-jelas diusulan. Sekarang mana juga baca awalnya itu. Mungkin menurut Romo Beni adalah tidak diusulkan pribadi presiden begitu ya, tapi dari pemerintah seperti itu. Presiden itu lembaga loh Mbak, bukan orang. Presiden lembaga. Iya, makanya sekarang ini bisa dua pihak gitu loh. Pertamanya apakah ini benar-benar dua pihak antara presiden lembaganya ya, menteri kementeriannya bersama prosedur pengajuan. Ini ada anggota DPR dari DPR. DPR-nya jelas gitu loh. Walaupun Anda tidak masuk harus menjelaskan itu. Alurnya dari supaya jelas gitu loh. Pembahasan RKUHP ini khususnya mengenai pasal penghinaan presiden yang muncul kembali. Ya betul. Itu usulan dari siapa? Ini undang-undang inisiatif pemerintah. Jadi munculnya yang membuat naskah akademiknya itu pemerintah. Pemerintah siapa? Melalui Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dalam draft yang dibuat oleh pemerintah itu memang muncul pasal penghinaan terhadap presiden. Nah, kemudian ini baru dari sisi proses ini baru di tingkat panja, panitia panja. Jadi, nah apakah
usulan pasal yang ini diterima atau tidak itu belum pada ini. Itu dia harus kita diskusikan kan. Tetapi sehingga kemudian ketika nanti ini ada pembahasan seperti ini, kita memang meminta masukan justru dari semua pihak agar apa yang nanti pada akhirnya disepakati antara pemerintah dan DPR itu betul-betul membela kepentingan rakyat. Cuman pasal yang diusulkan oleh pemerintah pada saat ini itu memang ada pasal kedua yang menjelaskan soal penghinaan yang di situ disampaikan kalau pernyataan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak masuk pada pasal penghinaan. Nanti kita toh demikian juga itu masih juga itu harus mendapat masukan dari banyak pihak, termasuk Pak Rocky dan lain. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga kami dari aktivis itu memiliki hal yang sama. Jangan-jangan ini pasal ini menjadi pasal karet, gitu. Tetapi karena ini menjadi usulan yang harus dimasukkan, kita lihat dulu, kita terima dulu, dan habis itu ada feedback, baru nanti pada tingkat baru tim perumus, tim sinkronisasi, baru pembicaraan tingkat 1, baru ke tingkat 2 masih lama. Masih lama, iya. Tapi bagaimana kondisi awal begitu? Desas-desusnya akan terjadi kekompakan begitu, baik itu partai pendukung maupun fraksi pendukung maupun partai yang tidak mendukung. Jadi kalau DPR kompak dianggap sedang melakukan persekongkolan. Kalau tidak kompak, DPR kok nggak kompak-kompak. Jadi salah tetapi pada konteks ini tentu kita perlu pemikiran yang jernih terkait untuk katakanlah bagaimana yang disebut negara demokrasi dan hukum ini bisa jalan seimbang. Itu. Jangan misalkan seperti Pak Rocky tadi, gimana kalau presiden melakukan penghinaan? Kan begitu. Kan presiden dalam posisi warga negara sebenarnya di kita, yang harus tunduk pada hukum. Tetapi kemudian di pasal ini oleh pemerintah dimasukkan sebagai draft usulan dalam naskah yang sudah itu meminta pendapat juga dari para ahli, tapi mungkin belum Pak Rocky Gerung. Biasanya dari universitas macam-macam. Yang kemudian memasukkan itu menjadi bagian dari rancangan undang-undang. Kalau tanggapan awal FKB seperti apa? Kalau ketua umum kita ini aktivis. Ketua umum saya aktivis. Pak Muhaimin itu aktivis. Mau jadi wapres. Jadi tidak ingin trauma masa lalu terkait dengan gerakan aktivis, itu kemudian dikurung dalam pasal terkait dengan penghinaan kepada presiden. Jadi kita ingin menjadi negara demokrasi yang bergembira gitu loh. Itu poin bagus itu. Negara demokrasi yang memberikan keleluasaan tanpa dalam tekanan. Nah, kemudian membuat yang namanya menghina, Pak, itu menurut norma agama, norma apapun itu tidak boleh. Cuma meletakkan dalam pasal itu soal yang lain. Nah, inilah yang dibuat pemerintah. Kan Yus sebut tadi, menghina itu di dalam norma apapun, tata krama itu nggak boleh. Jadi begitu dia di KUHP kan, itu over kriminalisasi itu. Terlalu berlebihan. Udah jelas norma itu diada dalam masyarakat, jadi dinaikkan sebagai kriminalisasi. Jadi tapi undang-undang itu berarti tidak perlu juga dong ada pasal pencemaran nama baik kalau begitu. Lah maka secara umum sudah ada sebenarnya pasal pencemaran. Dan dia dianggap privat gitu, karena itu dia diletakkan sebagai delik aduan. Artinya kalau orang mau mengadu silakan, kalau nggak apa-apa gitu. Lah ini kan sebenarnya presiden. Sekarang gini, yang harus dicari itu alasannya adalah Pak, bagaimana meletakkan lembaga presiden ini, siapa yang dihina sebenarnya? Presiden atau orangnya? Orang yang menjabat presiden. Kalau presiden dianggap sebagai lambang negara, maka dirubah undang-undang sebagai undang-undang lambang negara itu. Jadi selain bendera, lagu Indonesia Raya dan bahasa Indonesia, tambah satu lagi presiden menjadi sebagai kan ini ada persoalan. Sebentar Romo Beni, sebelum saya nanti membacakan mengenai pasal-pasal itu bagaimana masukan-masukannya, saya ingin minta pendapat Romo Beni mengenai apa bedanya pasal ini muncul kembali, pasal penghinaan presiden dengan pasal pencemaran nama baik yang sudah ada dalam KUHP, akan ada dalam RKUHP pula, lalu juga ada dalam undang-undang yang lebih spesifik, misalnya ITE begitu. Silakan. Jadi gini lah, ini kan sebenarnya kan dalam proses perkembangan ini kan masih diperdebatkan.
Karena ini sebenarnya terjadi tumpang tindih. Makanya tugas dari Dewan yang kritis itu adalah meletakkan sebenarnya apakah ini perlu atau tidak perlu. Itu kan sebenarnya itu. Usulan ini kan bisa ditolak. Apalagi kalau Rocky Gerung ngomong terus-terus. Itu soalnya begitu. Enggak sama. Jadi gini, yang ingin saya letakkan adalah posisi ini demokrasi itu selalu terjadi sebuah pertarungan ruang publik. Nah, dalam pertarungan ruang publik ini selalu keseimbangan. Jadi usulan ini sebenarnya cukup baik untuk apa? Untuk dikritisi. Perlu atau tidak? Urgen atau tidak? Kalau menurut Anda pribadi, Romo Beni, kalau perlu saya tidak? maka kalau perlu ada catatannya. Apa yang dimaksud penghinaan harus jelas dulu definisinya. Bisa nggak definisinya itu misalnya harus jelas dalam pengertian begini, lebih rinci. Mengkritisi presiden bukan penghinaan. Kebijakan dikritik bukan penghinaan. Itu harus jelas. Tetapi kalau hal yang fisik, agama, etnis, sukunya, misalnya fisiknya cacat itu dihina, itu penghinaan. Tapi masuk delik aduan. Itu tidak hanya presiden. Presiden. Tapi semua orang. Jadi setiap warga negara memiliki yang sama. Lah maka urgensinya dipertanyakan. Apakah itu perlu urgen atau tidak? Itu loh. Jadi berbeda Mbak antara pada tahun 2006 yang dibatalkan MK dengan draft yang sekarang ini diusulkan oleh pemerintah. Silakan diceritakan apa bedanya dijelaskan. Pertama, apakah delik ini menjadi delik aduan atau delik umum? Beda. Kualifikasi aja. Terus yang kedua, pada draft yang disampaikan oleh pemerintah dibatasi penghinaan. Kalau penghinaan, kalau di situ itu ujarannya untuk kepentingan umum dan demi pembelaan diri, itu tidak dimasukkan dalam itu bedanya. Itu ada ini, pasal yang lama ada itu. Sehingga terus terkait juga dengan penghinaan di sosial media, walaupun memang di undang-undang ITE itu sudah ada, gitu. Nah, sekarang tinggal apakah diuji publik dan juga dengan teman-teman di fraksi yang ada bisa menerima itu atau tidak. Yang jelas pemerintah itu usulannya. Itu usulannya. Nah, itu usulannya. Ya, oke. Nanti saya akan bacakan usulan pemerintah seperti apa di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami.